Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan dengar-dengaran, taat melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Saudara yang dikasihi Tuhan, konflik Israel dan Palestina jangan membuat kita mengutuki Israel. Kita perlu mengerti permasalahannya dengan baik dari sudut pandang firman Tuhan. Jangan pula kita mengutuki Palestina, karena mereka pun adalah bangsa yang perlu kita doakan agar kasih karunia Tuhan dicurahkan bagi bangsa ini. Tuhan mengasihi semua orang. Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang mau menyelamatkan. Ada satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan di Google, yaitu mengapa Israel sulit dikalahkan. Selain itu ada juga pertanyaan, mengapa dunia ini tidak bisa menghancurkan Israel? Pertanyaan semacam ini bukannya tanpa dasar. Kenapa saudara? Penyebabnya tidak lain adalah karena bangsa Israel ini kecil. Wilayahnya begitu kecil dibandingkan dengan wilayah negara-negara lain di sekitarnya yang memusuhinya. Dari segi jumlah penduduk, populasi bangsa Israel ini pun termasuk sangat kecil dibandingkan dengan populasi negara-negara yang memusuhinya. Kalau melihat dari perjalanan sejarah bangsa Israel ini, maka kita akan tercengang karena Israel melewati berbagai peperangan, konflik, dan pemusnahan massal yang begitu masif. Di zaman Nazi Jerman, terjadi Holocaust terhadap 6 juta orang Yahudi. Populasi warga negara Israel saja saat ini hanya sekitar 10 juta orang. Selain itu, saudara, negara Israel atau entitas Israel sempat tidak ada di peta dunia selama sekitar 1900-an tahun. Negara Israel baru muncul di tahun 1948. Kalau kita hidup di tahun 1930 misalnya, maka kita tidak akan menemukan Israel di dalam peta. Seandainya Google Maps sudah ada di zaman itu, lalu kita mencari Israel, maka pasti tidak akan ketemu. Lalu ujung-ujungnya kita mungkin mempertanyakan validitas janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Tapi syukurlah karena bangsa Israel ini masih ada sampai saat ini. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan karena janji Tuhan. Kita baca kembali dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 27. Di situ tertulis, tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Jelas terungkap di sini saudara bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Karena Israel itu adalah bangsa pilihannya secara lahiriah. Dan kepada Israel Tuhan telah memberikan janjinya bahwa mereka akan tetap ada turun-temurun. Orang-orang atau bangsa-bangsa yang berusaha untuk memusnahkan Israel dapat disebut sedang melawan kehendak Tuhan. Bayangkan saudara, kalau bangsa dan negara Israel tidak ada di peta, iblis akan tertawa karena ternyata Tuhan tidak dapat menepati janjinya. Dan akan semakin banyak orang yang sudah skeptis, semakin skeptis lagi terhadap Tuhan dan firman-Nya, dan akan mengejek Tuhan dan mengolok-olok firman-Nya serta mendiskreditkan Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Israel ada sampai hari ini menjadi sebuah negara yang berdaulat disebabkan karena kesetiaan Tuhan pada janjinya. Tuhan sanggup menepati janjinya yang telah diucapkannya, dan Ia tidak akan pernah berdusta. Melihat eksistensi Israel hari ini, kita dapat melihat relevansi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, dan kesetiaan Tuhan itu tidak akan berubah. Ia setia pada janjinya atas kita, dan Ia pasti akan menggenapinya. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Israel rohani, umat kepunyaan dan kesayangan Tuhan. Maka dari itu saudara jangan takut dalam menjalani hidup ini, sebab Tuhan senantiasa ada bersama kita dan setia pada janjinya, dan akan terus menjaga, melindungi kita, sehingga kita tetap ada dalam kasih anugerah-Nya. Sungguh Tuhan itu baik, Dia penuh kasih setia, Dia dahsyat dan maha kuasa. Bersyukurlah selalu, karena Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang peduli, Engkau Bapa yang tidak pernah ingkar janji, tapi selalu setia pada apa yang Tuhan sudah firmankan. Kami bersyukur karena janji-Mu itu menjadi bagian hidup kami juga. Kami memiliki janji-janji firman Tuhan, dan kami percaya janji-janji-Mu yang baik itu pasti terjadi, termanifestasi, kami alami dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari eksistensi bangsa Israel, sebuah bangsa yang kecil yang begitu mudah untuk dimusnahkan, dan bahkan sudah pernah tidak ada, tapi kembali ada. Itu semua karena anugerah-Mu, dan kami belajar bahwa Tuhan pun akan selalu menjaga dan menopang kami dalam sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam hari ini kembali kami mau beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan atas kami semua. Naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah dan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya. Kami sudah terima jawaban doa. Kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima berkat, mujizat Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami terus supaya kami berada dalam jalan kebenaran-Mu. Semakin hari semakin sempurna seperti kehendak-Mu. Lawatlah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini, agar setiap orang dari segala bangsa terbuka hatinya untuk percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.